dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari
Shoes? Javerick, What are you doing here? was in the neighborhood. Thought I'd just pop by and tell you that ICA is opening up again. Wait a minute. I thought they already reopened and then had to shut down again. They did, but now they're reopening again. Are you telling me they're reopening? They're reopening. Well, if that's the case, I think I feel the need. The need for speed. Make sure you come to church. There's gonna be volleyball afterward. Selamat pagi bagi saudara yang mengikuti kebaktian kami secara premier. Mungkin saudara mengikuti kami melalui aplikasi kami di Church Center, dan saudara bisa cari nanti ICA Surabaya, ataupun mungkin bagi saudara yang mengikuti kami melalui YouTube juga lewat premier ya, ketika pagi hari. Terima kasih karena kalian sudah saudara sudah mau bergabung dengan kami bersama-sama. Terima kasih untuk itu. Kami juga mau ingatkan banyak informasi yang bisa saudara dapatkan kalau saudara mengunjungi website kami di icasby.com ataupun di Instagram kami di @icasby. Di situ saudara bisa ketemukan informasi untuk sekolah minggu, go group, doa malam, juga untuk program baca Alkitab. Saya ingatkan kembali, kita ada program baca Alkitab 2 pasal setiap hari, yang itu akan membantu kita di dalam kita bersama-sama mempelajari dari seri The Chosen ini. Baiklah, terima kasih. Kita akan mulai dengan khotbah ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, di mana kami bisa bersama-sama belajar ya Bapa dari firman-Mu, dari apa yang sudah Engkau persiapkan bagi kami semua. Saya percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara Tuhan kepada masing-masing pribadi, masing-masing kami. Mungkin pesannya sama, firman yang kita pakai sama, tetapi saya percaya Tuhan, semua ini adalah sesuatu yang pribadi Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau yang akan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap pendengar Tuhan, bagi setiap yang bergabung bersama kami dalam kesempatan kali ini. Tuhan, Engkau sendiri yang buka pikiran mereka, Engkau sendiri Tuhan yang buka hati mereka, untuk mereka bisa mengerti, untuk mereka bisa mengenal, untuk mereka bisa menjadi semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Bagi saudara yang sudah mengikuti seri khotbah kami, ini adalah seri yang terakhir, yaitu di episode yang ke-8. Ataupun mungkin bagi saudara yang belum belum pernah mengikuti seri ini, pastikan saudara bisa menemukannya di thechosen.tv. Di sana saudara bisa buka melalui browser saudara, dan saudara bisa menonton keseluruhan episode dan juga musim yang pertama dan musim yang kedua. Tapi bagi kesempatan kali ini adalah yang terakhir dari musim yang kedua. Di episode 8 yang diberi judul bagi mereka Beyond Mountains ya, atau kita terjemahkan melampaui pegunungan. Nah, bagi saya pribadi ketika saya melihat episode yang terakhir ini, episode ini sudah ditampilkan dengan keseluruhan cerita, dialog, dan juga karakter-karakter yang mereka tampilkan itu, bagi saya itu sudah kayak sebuah khotbah tersendiri. Karena begitu saya lihat itu, saya merasa begitu banyak hal-hal yang saya bisa ambil, begitu banyak hal-hal yang saya bisa pelajari dari situ. Dan ini
yang perlu kita ingatkan berulang kali bahwa ini adalah hasil dari imajinasi mereka. Mereka juga memang mengambilnya berdasarkan dari ayat-ayat Alkitab, tetapi banyak hal di sana yang merupakan creative license, ya dikatakan itu, di mana mereka itu membuatnya itu berdasarkan imajinasi, berdasarkan apa yang mereka pikir sesuai dengan cara mereka nanti bawa di dalam film ini. Tapi bagi saya merasa itu berhasil. Karena bagaimana mereka membawa itu menjadi satu cerita yang bisa berkesinambungan, ya. Dan itu ditata, diatur, dan mereka sudah berhasil merajutnya dengan baik. Dan itu yang saya perhatikan, itu pendapat saya, ya. Kemudian bagaimana mereka kemudian juga mengolah setiap karakter, ya, dinamika hubungannya mereka, bahwa ya memang dalam setiap hubungan itu selalu ada gesekan, tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu juga tidak ada yang sempurna, kan. Kemudian kita bisa melihat pengembangan karakter masing-masing dari mereka, ya. Diceritakan di situ di mana latar belakangnya mereka kembangkan sehingga akhirnya itu semua bisa menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, kalau saudara sudah nonton serial ini dari musim yang pertama, pasti saudara ingat bahwa pertama kali itu dibuka dengan cerita tentang dua bersaudara, ya, Petrus dan Andreas. Ya, mereka yang profesinya sebagai nelayan, terus kemudian mereka juga punya teman Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, ya. Kemudian dalam keseharian mereka, kemudian dalam permasalahan kehidupan mereka, bagaimana mereka kesulitan mendapatkan ikan, kemudian yang berujung juga kesulitan untuk membayar pajak kepada orang Romawi. Dan kemudian diselipi juga dengan karakter Mary, ya, Maria Magdalena, di mana dia kerasukan roh dan akhirnya harus diusir, ya, dan Tuhan Yesus yang akhirnya mengusir setiap roh-roh jahat yang ada di dalam dia. Dan juga di situ kebetulan ada karakter Matius, di mana dia itu adalah seorang pemungut cukai, atau mungkin kalau zaman sekarang petugas pajak, gitu, ya. Dan Matius ini juga punya cerita sendiri lagi, dikembangkan bagaimana karakternya. Dia itu adalah seorang yang cukup OCD, ya, di mana dia itu kelihatan banget kalau dia itu sangat memperhatikan setiap detail, bahkan sampai detail-detail yang terkecil. Nah, kemudian sebagai seorang pemungut cukai tentunya dia tidak disukai oleh banyak orang. Orang Israel tidak suka dengan dia, karena dia sebenarnya membantu kerajaan bangsa Romawi untuk mengambil pajak, ya. Atau bahkan mereka bisa mengatakan kayak seakan-akan memeras bangsa Israel. Jadi dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa Israel itu sendiri. Bahkan diceritakan di situ juga bahwa orang tua Matius sendiri itu tidak begitu suka dengan apa yang menjadi profesi atau apa yang dikerjakan oleh Matius, ya. Kemudian juga kita berlanjut ke salah satu yang bernama Nikodemus, di mana Nikodemus ini juga diceritakan bersama-sama berkaitan, ya, ceritanya dengan Maria Magdalena tadi, di mana dia juga berusaha untuk mengusir setan itu, tetapi kemudian tidak bisa. Tapi bagaimana akhirnya dari Maria Magdalena ini kemudian Nikodemus juga bisa punya kesempatan untuk berkenalan atau bertemu dengan Tuhan Yesus, dan bahkan dia mempelajari sedikit banyak tentang Injil itu lagi. Lalu ada lagi Tadeus dan Yakobus anak Alfeus, yang diceritakan sudah menjadi murid Yesus, ya, sejak awal dari cerita ini. Memang kalau kita pelajari di Alkitab tidak begitu banyak yang bisa dikupas dari Tadeus dan Yakobus ini. Tapi kemudian kita berlanjut juga di dalam salah satu cerita tentang Thomas dan Rama. Ini juga saya ingat bagus sekali, di mana dia diceritakan berkaitan dengan cerita pernikahan di Kana, di mana Thomas ini yang sebagai bisa dikatakan cateringnya, ya, gitu, yang dia mengurus khusus anggur, dan mereka sempat kehabisan anggur. Tapi saya ingat ada satu cuplikan, ada satu adegan percakapan antara Thomas dan Rama yang saya sangat ingat, gitu, ya, di mana dikatakan Thomas bercerita kepada Rama, dikatakan bahwa Tuhan Yesus akhirnya mengajak Thomas untuk bergabung bersama-sama dengan muridnya,
dia diajak bertemu di kota Samaria nantinya. Dan Rama waktu itu menjawab, karena pada waktu itu Thomas berkata dia adalah orang yang sangat kritikal, dia sangat berpikir dengan cukup detail juga, hampir sama seperti Matius, dan dia berkata bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan. Tapi Rama kemudian menjawab, ya mungkin untuk satu kali ini saja jangan dipikirkan. Dan itu bagi saya adalah satu keseimbangan ya antara bagaimana kita itu bisa menggunakan iman kita, bagaimana kita juga bisa menggunakan pikiran kita, tetapi ada waktunya di mana ketika pikiran kita pun tidak sampai kepada hal-hal yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, itu adalah tantangan di mana kita bisa menggunakan iman kita lebih. Tetapi betul saya juga setuju bahwa iman itu juga harus sesuai dengan pikiran kita. Pikiran kita itu juga bisa mendukung akan iman kita. Oke, lalu musim pertama itu ditutup dengan pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ya. Lalu dalam musim kedua ini kita diperkenalkan dengan Nathanael, atau mungkin dalam beberapa bagian di Alkitab itu juga disebut namanya sebagai Bartolomeus. Dan ini adalah praktek yang biasa di dalam pada waktu itu, di mana beberapa orang atau karakter itu mereka bisa punya beberapa nama, tergantung mungkin ini adalah nama dari Yahudi atau ini adalah nama dengan bahasa Yunani gitu ya. Dan ada Filipus, kemudian ya Filipus ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis, tapi kemudian dia diutus oleh Yohanes itu sendiri untuk bergabung dengan Tuhan Yesus. Lalu ada juga Simon, orang Zealot. Nah, di sini juga cukup menarik di mana mereka kupas cerita latar belakang dari dari Simon ya sebagai seorang Zealot, bagaimana kemudian dia juga diceritakan bisa berkaitan dengan cerita orang lumpuh yang kemudian disembuhkan di samping kolam Bethesda. Dan yang terakhir ini ya mungkin juga sebagai sebagian dari saudara juga sudah menunggu-nunggu, saudara juga mungkin sudah ngitung-ngitung ya, karena sudah begitu banyak karakter yang diperkenalkan. Dan yang terakhir di dalam episode yang ke-8 ini barulah diperkenalkan karakter Yudas orang Iskariot ya. Ya, dan kalau saudara baca dalam Markus pasal yang ketiga, bahkan dia punya satu label khusus ya, satu identitas khusus yang dikatakan Yudas orang Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi memang ada satu hal yang khusus yang bakal kita pelajari juga nantinya dari Yudas ini. Dari kemudian ini adalah sudah melengkapi ke-12 murid dari yang akan Tuhan Yesus bimbing ya, yang akan Tuhan Yesus muridkan. Kemudian ini kita akan melihat pada kali ini, kita akan melihat satu, khususnya dalam episode yang ke-8 ini. Ketika saya menontonnya ini, saya bisa melihat ada satu cerita ini dibawa untuk memberikan satu gambaran ada dua karakter yang cukup bertolak belakang, di mana kita akan lebih banyak fokus nantinya kepada karakter Yudas, dan kemudian nanti kita juga menggali ulang lagi satu karakter Matius. Nah, yang pertama kalau kita bisa lihat dari ceritanya yaitu Yudas. Yudas diceritakan itu adalah seorang pedagang ya, atau mungkin bisnismen yang di sana diceritakan dia berencana untuk membeli sebuah lahan. Tapi kemudian di situ diceritakan bagaimana dia itu mulai mempertanyakan arti dari apa yang dia kerjakan. Apakah artinya kalau pekerjaannya itu hanya semata-mata akhirnya mendapatkan uang yang banyak? Lalu ini adalah satu kutipan langsung dari seri 8 ini. Ketika teman Yudas itu berkata mereka itu bisa hidup bagaikan raja ya dari hasil deal ini ya, dari hasil pembelian tanah ini yang kemudian mereka bisa dapatkan hasil dari tambang gitu ya, dari hasil tanah itu. Mereka bisa hidup bagaikan raja nantinya ketika mereka punya uang yang banyak. Tapi Yudas kemudian menjawabnya. Dia menjawab, hanya ada satu raja di surga. Dan semua orang, bahkan kaisar, cuma menikmati ilusi akan kekuasaan dan kekayaan. Lalu cepat atau lambat kita semua akan menjadi debu.
hidup kita haruslah lebih dari itu. Dan ini yang begitu menarik bagi saya, karena percakapan ini sangat mengena dengan saya. Karena secara pribadi saya pun pernah berpikiran demikian, bahwa hidup kita haruslah lebih dari itu saja. Bahwa ada sesuatu yang lebih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan sekedar kita hanya bekerja, bukan sekedar kita hanya mengumpulkan kekayaan, bukan sekedar kita berprestasi, kita sukses atau apapun yang mungkin saudara pikirkan sebelumnya. Ini juga yang menjadi proses bagi saya ketika saya ingat pada waktu itu ketika saya SMA kelas 3 ya, pada waktu itu, pada masa itu saya mulai memikirkan tentang masa depan saya. Nah, saya tidak tahu dengan sebagian saudara, mungkin saya anggap diri saya agak nerd gitu ya, kok agak geek gitu ya, karena saya mulai kok bisa mikir jauh gitu ya. Saya sudah mulai memikirkan masa depan saya, dan ya mungkin di mana yang lain itu juga ya hanya senang-senang ya, pokoknya kan masih ada waktu kuliah gitu ya. Walaupun ya kalau saya ingat waktu SMA juga adalah sesuatu waktu yang sangat menyenangkan ya, sangat memorable gitu ya, ketika kita pada waktu itu rasanya tidak begitu banyak beban gitu ya. Mungkin yang dipikirkan cuma ya nilai-nilai yang jeblok gitu ya. Saya pada waktu itu paling jeblok nilai saya itu kalau di pelajaran kimia, dan itu yang juga membuat ya paling buat jadi pikiran gitu ya. Tapi ya walaupun nilai saya sempat jeblok, tapi ya namanya waktu itu, makanya kayak tidak ada beban gitu ya di kelas itu ya, juga sering main gitu, bahkan dalam pelajaran gitu, dalam kelas gitu ya, kita juga masih bisa sempat-sempatnya main kartu gitu ya. Ya tidak, bukan untuk sesuatu yang dicontoh gitu ya. Tapi ya itulah apa yang saya bisa bagikan dalam masa lalu saya, masa SMA, di mana ya itu merupakan juga masa-masa yang penuh kenangan ya, masa-masa yang happy. Tapi di situ juga bagi saya juga mulai memikirkan bahwa kemana saya itu nantinya. Saya tidak mau hanya ketika saya nanti kuliah, kemudian setelah itu saya bekerja, kemudian ya mungkin tentunya saya waktu itu ya juga berpikiran saya akan menikah nantinya, saya akan punya anak, kemudian ya setelah itu ya karena punya anak ya kita harus kerja terus lagi, yang kita mengumpulkan untuk masa depan anak kita ya kan ya. Lalu apa? Dan semuanya itu akan berakhir pada waktunya nantinya. Setiap kita pada waktu itu akan meninggal ya. Kematian itu adalah sesuatu yang bagi kita semua itu adalah harga mati. Ironis ya, mati adalah harga mati. Karena ya itulah hidup gitu loh. Dan itu adalah siklus yang dialami oleh semua orang. Itu adalah semacam perjalanan yang tidak bisa dihindari. Ya kembali, itu adalah harga mati. Semua orang akan melewati itu semua. Semua orang akan pada satu kali nanti, kita semua akan mati. Tapi pada waktu itu inilah yang juga mendorong saya jadi berpikir lagi, kalau begitu ngapain kita susah-susah hidup? Ngapain saya susah-susah belajar? Ngapain saya susah-susah kerja? Ngapain? Ya apa artinya semuanya ini? Dan akhirnya saya berakhir memang pada waktu itu jadi malas. Saya jadi nggak semangat untuk hidup pada waktu itu. Ya tidak tahu apakah saya sampai ke tahap depresi ya pada waktu itu. Tapi saya melihat bahwa hidup ini menjadi tidak ada artinya. Menjadi ya percuma. Untungnya ya mungkin saya tidak sampai tahap hikmatnya punya Salomo, akhirnya bisa nulis Mazmur atau ya kitab pengkhotbah atau Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo gitu ya. Tapi satu hal yang memberikan saya satu titik tolak ya, satu titik di mana saya begitu banyak perubahan di dalam kehidupan saya. Mungkin kita tidak akan cerita banyak lagi tentang ini karena kita akan kembali ke karakter Yudas. Tapi sebelumnya mungkin pesan singkat dari saya bahwa there is more in life than that. Ya, bahwa ada yang lebih, ada sesuatu yang lebih yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara putus asa, jangan sampai saudara juga sia-siakan kehidupan saudara.
Bahwa saya pribadi, saya menemukan jawabannya itu di dalam Tuhan Yesus. Jadi please cari Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Oke, kita kembali ke karakternya Yudas. Ini juga memberikan satu peringatan bagi kita semua. Kita semua tahu bagaimana akhirnya dalam kehidupan Yudas. Bagaimana akhirnya dia itu mengkhianati Tuhan Yesus. Dan ini yang penting bagi kita, di mana kita harus tahu bahwa bukan bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Sini kita diberikan gambaran akan perbandingan akan hidup seorang Yudas dan hidup seorang Matius. Yudas kalau di sini digambarkan begitu bagus ya, karena begitu saya pun begitu saya merasa saya bisa merasakan apa yang Yudas rasakan kalau dalam cerita film ini ya. Kalau memang demikian adanya sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Yudas. Tetapi akhirnya dia berakhir menjadi seorang yang mengkhianati gurunya. Ya ini memang juga cukup menarik bagi saya karena saya juga kepingin tahu nanti dalam sutradara ini atau penulis cerita ini bagaimana akhirnya juga apa yang membuat dia akhirnya berubah. Selama dia memulai ini dengan begitu baik, tapi akhirnya kenapa dia mengakhirinya dengan begitu buruknya. Nah kita lihat sedangkan bagi Matius itu memulai dengan tidak baik, karena dia memulai sebagai seorang pemungut cukai. Ya kita juga tidak tahu begitu banyak ya tentang apa motivasinya. Kenapa kok akhirnya dia bisa berakhir menjadi seorang pemungut cukai. Dan dia akhirnya ya hidup dengan tidak disukai oleh orang-orangnya, bahkan bagi bangsanya sendiri, bagi sukunya sendiri. Saya tidak bisa bayangkan ya, bahkan ya keluarga saya, orang-orang yang saya dekat, orang-orang yang saya cintai sendiri itu tidak begitu suka dengan apa yang saya kerjakan. Itu merupakan sesuatu beban mental pastinya kan, sesuatu yang berat. Dan itu yang dia kerjakan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Matius itu akhirnya berakhir. Ketika dia mengikuti Tuhan Yesus, ketika akhirnya dia belajar akan Injil, dia memutuskan untuk melepaskan semua itu, melepaskan pekerjaannya dari seorang pungut cukai yang walaupun ya itu secara ekonomi dia berkelebihan ya. Dia merupakan orang yang secara financial dia berhasil banget. Tapi kemudian dia tinggalkan itu semua. Tapi Matius akhirnya berakhir dengan baik. Bahkan ya kalau kita semua tahu kitab Matius itu adalah kitab yang dia tulis. Ya kemudian diceritakan dalam seri ini yang kemungkinan besar mungkin bisa benar terjadi apa adanya, bahkan dia terlibat di dalam persiapan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau mempersiapkan tentang khotbah di bukit ya. Ya tentunya kita bisa lihat bagaimana juga Matius diceritakan di situ dia bisa berdiskusi dengan Tuhan Yesus mengenai apa yang perlu persiapan dalam khotbah di bukit ini ya. Kemudian diceritakan di situ bahwa salah satu alasan terbesar, salah satu dorongan terbesar, motivasi terbesar Tuhan Yesus di dalam mempersiapkan khotbah ini adalah murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Kita juga bisa baca itu di dalam Lukas 6 pasal yang ke-20 dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, itu adalah kalimat pembuka di dalam perkenalan akan khotbah di bukit itu ya. Bahwa Tuhan Yesus memandang murid-muridnya. Karena dari sejak awal murid-murid Tuhan Yesus ini adalah yang merupakan inspirasi akan khotbah di bukit ini. Kata Yesus kepada Matius, ini adalah sebuah undangan yang terbuka bagi siapa saja, bagi semua orang. Mereka yang sudah melewati begitu banyak kesusahan, orang-orang yang skeptis, orang-orang yang menolak percaya pada awalnya, juga orang-orang yang kasar, juga mungkin orang-orang yang berani, orang-orang yang lapar untuk belajar. Samping di sisi lain juga ada mereka-mereka yang terpelajar, tapi juga termasuk orang-orang zealot dan pemungut cukai. Dan dia itu berkata demikian langsung kepada Matius ya, yang seorang pemungut cukai dulunya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini memberikan kita
satu gambaran akan beragamnya latar belakang dari orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi murid-muridnya. Bahkan beberapa karakter itu begitu bertolak belakang. Saudara ingat ya, orang Selet itu adalah orang yang begitu membenci bangsa Romawi, sehingga itu pun berpengaruh terhadap pandangan dia terhadap Matius, dan bagaimana juga Matius yang dulunya memeras pajak dari Petrus dan juga Andreas. Jadi mereka ada banyak tension, ada banyak latar belakang, ada banyak perselisihan dulunya di antara mereka. Tapi itulah Alkitab, diceritakan apa adanya, bahwa mereka juga punya latar belakang masing-masing yang sangat-sangat yang cukup bertolak belakang ya. Dan inilah yang memberikan kita satu gambaran bahwa inilah cikal bakal gereja. Murid-murid Tuhan Yesus itu bagaimana Tuhan sudah pilih khusus dan bagaimana Tuhan mau mengajari mereka untuk tetap menjadi satu kelompok, untuk tetap mempunyai satu kesatuan, untuk tetap bisa bersatu. Kita seharusnya mengerti bahwa gereja itu adalah satu kumpulan orang, satu kelompok orang yang tentunya jauh dari sempurna. Karena ya kita kembali digambarkan, kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Orang-orang yang cukup berbeda ya. Tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Bahkan ya diceritakan kembali, saya berdasarkan apa yang kita lihat dalam seri ini, bahwa Tuhan mau menggunakan kelompok ini untuk menjadi sebuah peta atau menjadi satu petunjuk bagi mereka yang mencari Tuhan. Dan ini yang menjadi pertanyaan juga bagi setiap kita. Apakah selama ini kita sudah bisa menjadi sebuah peta yang hidup, sebuah petunjuk yang baik bagi setiap orang yang mencari Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kembali kita mau katakan bahwa gereja tidaklah seperti yang kita mungkin pikirkan. Mungkin saya juga tidak tahu ya bagaimana itu akhirnya bisa terjadi. Ya mungkin kembali kita ingat akan apa yang dikatakan Yudas tadi, bahwa ada ilusi akan kekuasaan dan ilusi akan kekayaan, dan itu pun juga sudah masuk dalam gereja, di mana gereja itu kadang digambarkan sebagai sekumpulan orang yang sukses, sekumpulan orang yang yang berhasil. Tidak selalu begitu. Kita semua juga datang dari beragam latar belakang. Dan ada satu hal yang Tuhan mau menjadi satu identitas utama bagi gereja ini. Satu identitas yang menjadi hal yang paling penting dalam grup atau kumpulan ini. Di situ dikatakan, kita mau baca di Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, gereja hanya punya satu identitas. Jikalau kita yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita yang mengaku bagian dari gereja, apabila kita itu saling mengasihi. Kita mungkin tidak usah harus pikir terlalu jauh, memang itu juga sesuatu perintah dari Tuhan untuk bisa mengasihi orang-orang di luar gereja. Tetapi identitas kita yang paling jelas, yang utama, yang Tuhan mau itu dulu. Apakah kita bisa saling mengasihi, bahkan dalam orang-orang di dalam gereja kita. Karena gereja penuh dengan begitu banyak latar belakang, orang-orang yang berbeda. Dan pastinya akan ada perselisihan, dan pastinya akan ada, karena ada perbedaan dan ya begitu banyak. Dan kita sendiri sering dengar, kita sendiri mendengarnya. Tapi kita mau diingatkan kembali, kita mau diingatkan terus pada Tuhan. Satu identitas yang paling penting yang Tuhan mau bagi murid-murid Tuhan Yesus, bagi gerejanya, yaitu apabila kita bisa saling mengasihi. Bukan latar belakang kita, bukan keahlian kita atau pekerjaan kita,
bukan mungkin juga karena status kita, tapi yang menjadikan kita murid-murid Tuhan Yesus adalah bagaimana kita bisa saling mengasihi. Oke, sekali lagi saudara, kita mau diingatkan di sini. Menjadi murid Tuhan Yesus itu penting, bukan bagaimana kita memulainya. Kita bisa berasal dari berbagai macam latar yang berbeda, tapi bagaimana kita mengakhirinya nanti. Kita mungkin memulai dari, tidak tahulah, mungkin saudara yang lebih tahu, dari suku yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, dari pekerjaan yang berbeda. Tapi kita bisa belajar bersama-sama untuk saling mengasihi. Saya mau mengakhiri khotbah hari ini dengan membaca bagian dari ucapan bahagia yang akan kita baca nanti di Matius 5 ayat yang 3 sampai yang ke-12. Tapi sewaktu saya membaca Matius ini, sewaktu saya membaca ucapan bahagia ini, saya harapkan bagi setiap saudara yang mendengar pada pagi hari ini, saudara juga pikirkan, apakah saudara ada di dalam salah satu kelompok orang yang dituliskan di dalam daftar ini? Kalau saudara bisa mengidentifikasi diri saudara di dalam salah satu yang disebutkan dari daftar ini, dan kemudian tanyakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, apakah saya sekarang, atau mungkin saya dulu, atau mungkin inilah saya. Tapi kemudian tanyakan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan saya bisa tetap mengasihi dalam kondisi saya ini? Bagaimana saya bisa tetap mengasihi dalam keadaan saya yang sekarang ini? Tuhan, apa yang Engkau mau saya lakukan? Tuhan, apa yang mau saya rubah dalam kehidupan saya ini? Tuhan, saya mau memulai saya mau mengakhirinya dengan baik. Walaupun kembali saya memulainya dengan segala keadaan saya ini apa adanya. Saudara, kita semua memulai dengan apa adanya kita sekarang ini. Tapi kita semua mau mengakhirinya dengan baik. Dan ini yang saya harapkan ketika saya membaca dengan ini. Saudara doa dalam hati, saudara pikirkan dalam hati. Matius pasal yang kelima, ayat yang 3 sampai ke-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang mengajar kami sendiri Tuhan. Mengajar kami untuk bisa saling mengasihi Tuhan. Karena itulah yang Engkau mau ada bagi setiap kami. Walaupun kami berasal dari begitu bermacam-macam latar belakang Tuhan. Tapi ketika kami mau menjadi murid-Mu, ketika kami mau menjadi bagian dari sebuah gereja Tuhan, biarlah kami mau belajar Tuhan untuk bisa saling mengasihi. Tuhan, kami mau Tuhan untuk bisa mengakhiri dengan baik. Dan itu doa kami ya Tuhan, dan itu doa bagi setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan mendengarkan khotbah ini Tuhan pagi hari ini, kesempatan kali ini Tuhan. Bantu kami Tuhan, bukan mengenai bagaimana kami sudah memulainya Tuhan,
Biarlah kami bisa datang kepada Engkau Tuhan apa adanya. Dan selama kami mengikuti Engkau Tuhan, kami percaya Engkau sendiri akan persiapkan kami. Engkau sendiri akan ubah kami, Engkau sendiri akan bentuk kami Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan, kami bisa mengakhiri dengan baik. Sehingga pada waktunya Tuhan, kami bisa bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saya juga mau akhiri dengan satu doa berkat yang saya ambil dari Ibrani 12 pasal 1 sampai yang ketiga. Dikatakan di situ, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan, itu doa kami bagi setiap kami. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi saudara supaya jangan sampai saudara menjadi lemah dan putus asa. Tuhan sendiri akan memberikan semangat, dorongan, dan kekuatan kembali bagi setiap saudara supaya saudara bisa mengikuti lomba. Saudara bisa bertekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan sebagai setiap saudara supaya bisa menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kehidupan saudara. Biar Tuhan memberkati semua itu kepada saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudara bagi setiap saudara yang sudah mengikuti kami. Ini adalah, kembali kita ingatkan bahwa ini adalah seri yang terakhir dari The Chosen. Minggu depan kita akan punya seri yang baru, seri tentang Wahyu, The Revelation. Sampai ketemu minggu depan. Hi ICA, this is Pastor John. I've got some information I want to share with you about what we're going to be facing here in the near future. 11 years ago, God brought a young man who smiled all the time, all the way from Bible school to ICA. And he started as a youth pastor, planted a youth ministry out in our East Campus. I'm talking about Pastor Ardo. And, while he was here, he found a wife, he had a family. He started out in youth ministry, and then God transitioned him into young adults ministry, and we had a lot of fun with that. And then from there, God opened the door, and they moved into a campus pastor position. But we want to let you know today, that they are facing transition in the near future, and so we're here to talk about what's going to happen and to invite them to share with you where God is taking their family. So Ardo, can you just tell us what's going on? What's going on? Thank you, Pastor John. That introduction. It's been a while. It's almost been 10 years and 11 years for my wife being here in Indonesia. And when Pastor John talks about changes and transition, well, we would like to announce, and join our hearts, but with a heavy heart as well, is our resignation that we are announcing today. My last day will be on December 5th this year. And we're both excited, but we're also prayerful what the future holds for us as a family. We will be in America starting this holiday. And from our sabbatical leave that we will have with our family, we are just praying about where God is leading us next. We're preparing for this next season that God is bringing us, that we have no idea at this moment, but we believe that the same God who has been providing for us, who has been empowering us, has been touching each and every one of our lives here in ICA, is the same God that will lead not only Sarah and I and our kids, but also all of us here in ICA. So we just want to say thank you so much for your support, for your love and your prayers, and just all those moments and memories that we will always cherish in our lives. And we just can't wait to see where God
is bringing you guys in the future. I just want to reiterate what Ardo was saying and how grateful we are for each and every one of you. Thank you so much for being the community that I needed here as a foreigner coming over to Indonesia. You were the community that provided me support, love. You accepted all of me and all of us as a family and couple. And we just want to say thank you so much for all of the love that you showered on us and on our family. We feel it. We love you. We love you, Corey and John, and it's been such an honor to be serving with ICA. We truly do believe God's hand is on ICA. Even though it grieves us to leave, God is moving us into a new season. That is Ardo's and my theme for this year, this upcoming year, is season. And each of you, you're all going through your own season as well. But Ardo and I are moving into a new season together. We really believe that it's time for me and Ardo to spend time with my family in the States. They have not yet met AJ, they only met Ruby once, so we just really feel God's leading us back to the US to spend some time with our family. And we would just appreciate your prayers as we remain prayerful to the new things that God has planned for our family. But again, we just want to say how much we love you, all of you, our leaders here and our congregation. So I just want to say that. Sarah and Ardo, we just can't thank you enough for the decade you have spent investing into our lives personally and into the lives of this church. We're so grateful for you. You came here as two single people, and it will be always one of the greatest joys I've had to have watched you fall in love. And after that, now you're preparing to leave as a family of 4. You're a beautiful family. God's hand is on you. We support you. We're delighted for you to have some special times together with your family, Sarah. I know you miss them so much, and I get that. And we just want to send you with God's blessing. We believe God will be with you in your coming into America, and you're going out of Indonesia, and we want to pray over you and send you with God's blessing. John, will you pray for So them? with that heart, we're going to go ahead and bless them. You know, ICI, I would say that, you know, they have been a blessing to us, and I just want to invite that wherever you're at, whether you're at home or, you know, watching on your phone or whatever, I want you to join us as we pray God's blessing and God's direction on Sarah and Ardo's family as they are going to be leaving us. Their last Sunday will be December 5th, and so that's the kind of the time frame that we have with them. And then after that, as they have shared, they'll be leaving and going back to the United States and looking for God's direction for the future. But let's join in prayer for this family. Lord Jesus, we just thank you, God, for all of the time, all of the shared experience, all of the shared ministry, and all the moments in the presence of God, in laughter and at meals and in trips and on missions, you know, and in ministry together on Sundays and, you know, all across Indonesia, Lord. We have this rich depth of experience together with them. Lord, we're grateful for the blessing that Ardo and Sarah and their children have been to us. And Lord, we want to ask that your blessing would follow them. God, as they have invested in us, Lord, right now we just pray your blessing and your investment in them in these next coming days in the transition that they face. Lord, we love them. They are part of our spiritual family. God, we're asking you to bless them. And we're asking you to direct them. Lord, thank you for the time that we have shared together. And Lord, would you walk with them into the future? And Lord, we're trusting you for ICA as well. We know you have a plan for that as well. But God, we just thank you for them, and we bless them in your name. In Jesus' name, amen. Well, again, we just wanted to let you know the transition that's coming to ICA in the near future. You know, there is a plan for beyond that, but right now it's the proper time to, you know, spend time with the Cario de Majos before they leave.
make sure that you have your moment with them before they go, and certainly they're going to make time to make sure that they have their moment with you. But make sure that you are generous with them, and know this, they're leaving with our genuine blessing. We believe that God's hand is on their life, and we're praying for them that God would continue to use them as He takes them into the future, into God's plan for them specifically. Have a great week. We'll see you next Sunday. God bless ICA.